Halo semua, saya mendapatkan banyak komentar dari teman-teman yang Muslim yang berkata bahwa Islam adalah agama damai. Benarkah Islam agama damai? Yuk kita periksa sama-sama. Nah, sekarang kita bertanya kepada Ustadz Khalid Basalamah ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya nih, benarkah Islam adalah agama damai? Maksudnya, benarkah Islam disebarkan tanpa pertumpahan darah? Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Hah? Gak salah Ustadz. Kok saya sering mendengar bahwa Islam tidak menyebarkan agama dengan perang? Katanya Islam hanya berperang kalau diserang. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan, ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan? Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif, gitu kan? Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Tapi kita fair, datang menawarkan Islam, nolak baru kemudian ya kita bayar jizyah. Kalau nolak baru perang. Oh begitu. Ya. Berarti Islam bukan hanya berperang kalau diserang. Islam menyerang atau ekspansi untuk menyebarkan agama. Untuk ekspansi, pertama menawarkan Islam, kalau menolak disuruh bayar jizyah, kalau menolak baru perang. Betul ya? Yakin gak nih Ustadz bahwa ini adalah apa yang diajarkan dalam agama Islam? Kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Hah? Ini adalah ibadah? Ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu. Tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pertama Allah SWT mengatakan kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang. Dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Nabi SAW menyuruh kita punya persiapan. Nabi SAW tiap hari melatih sahabatnya berkuda, melempar tombak, memanah, berenang. Bahkan beliau mengatakan ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh dia loncat di atasnya. Para sahabat tiap hari melatih diri mereka dengan keterampilan. Bukan untuk terorisme, bukan untuk merebut haknya orang lain, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu asasnya jihad, kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Bukan untuk terorisme? Bukan untuk terorisme, tetapi untuk menakut-nakuti orang? Untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Bukan untuk terorisme, tetapi untuk menakut-nakuti orang. Yang disebut dengan terorisme ya menakut-nakuti orang itu Ustadz, menebarkan teror. Jadi apakah umat Islam boleh membunuh Ustadz? Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf.
Maaf ya Ustadz, saya kurang yakin. Saya coba tanya lagi kepada Ustadz yang lain ya. Ustadz Insan Mokoginta. Assalamualaikum Ustadz Insan Mokoginta. Saya mau nanya nih, apakah benar umat Islam boleh membunuh? Surat Muhammad ayat 4. Beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustadz dengan Pak Pendeta, hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Oh begitu ya. Jadi klaim bahwa Islam adalah agama damai yang tidak ditebarkan dengan perang itu adalah dusta dong Ustadz. Tapi berdusta itu kan nggak boleh Ustadz. Dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayin namanya, memperbaiki 2 orang. Ustadz ngaco nih. Yang boleh berdusta itu kan si A. Si A itu kan bukan Islam. Kalau Islam mana boleh berdusta. Saya coba tanya kepada Habib Ahmad Zain ya. Assalamualaikum Habib. Saya mau bertanya nih. Apakah benar umat Islam boleh berdusta? Di Islam ada taqiyah. Ammar bin Yasir ketika itu dia kepada jeragannya, bosnya. Nah, dia berbuat begitu karena dia kalau tidak dia akan dibunuh. Tapi di dalam kita itu taqiyah kepada penguasa yang kafir, yang membahayakan apabila kita tidak mengikuti dia punya omongan, membahayakan diri kita. Itu bisa digunakan. Syiah sebenarnya sama, karena Syiah itu menganggap kita kafir. Karena Syiah itu menganggap kita kafir. Oh begitu ya. Oke deh. Terima kasih ya Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Insan Mokoginta, dan Habib Ahmad Zain. Gimana teman-teman? Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Islam adalah agama damai, agama yang tidak disebarkan dengan perang, cuma ada 2 kemungkinan. Orang itu sedang berbohong dengan penuh kesadaran, atau orang itu sedang berbohong tanpa dia tahu bahwa apa yang dia katakan adalah sebuah kebohongan. Nah, sampai di sini, pasti banyak teman-teman muslim yang mau berkata, oh orang Amerika juga begitu, orang Belanda juga begitu, orang kafir juga begitu, penjajah. Jadi sekarang saya langsung aja menjawab teman-teman yang mau memberikan komentar bahwa orang kafir juga begitu. Terima kasih, karena kamu telah membuktikan bahwa agama kamu tidak ada bedanya dengan kafir. Orang kafir begitu, kamu juga begitu. Sama aja. Kamu sama dengan orang kafir. Oke? Hah? Apa? Kita sekarang sedang dalam keadaan damai. Oh, yuk kita baca Al-Quran surah 9 ayat 123. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Jadi begini teman-teman yang muslim. Saya tahu bahwa banyak dari kamu sebenarnya adalah orang yang baik. Saya tahu bahwa sebenarnya banyak dari kamu yang tahu bahwa perang itu cuma membawa bencana dan penderitaan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tetapi kenyataannya, surah 9 ayat 123 ini ada di dalam Al-Quran. Kamu bisa mengarang pembenaran apapun yang kamu mau. Tetapi kamu tidak bisa membantah kenyataan bahwa Al-Quran menyuruh kamu berperang kepada orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu.
Coba sekarang kamu tanyakan kepada hatimu yang paling dalam. Coba kamu bayangkan tetangga-tetangga kamu yang tidak seagama dengan kamu. Apakah berperang dengan tetangga-tetangga kamu karena berbeda agama adalah hal yang benar atau hal yang tidak benar? Kalau kamu berkata bahwa berperang dengan tetangga kamu karena berbeda agama adalah hal yang benar, kamu sakit jiwa, bro. Berperang dengan tetangga kamu karena berbeda agama adalah hal yang tidak benar, hal yang salah. Kamu tidak akan masuk surga karena kamu berperang dengan tetangga kamu. Dan kamu tidak akan masuk neraka karena kamu tidak mau berperang dengan tetangga kamu. Nah, kamu mungkin tidak mau berperang dengan tetangga kamu karena berbeda agama. Tetapi mungkin anak cucu kamu yang akan berperang dengan tetangga kamu karena dia menjalankan apa yang diperintahkan di dalam surah 9 ayat 123. Pertanyaan saya, apakah kamu mau melihat anak cucu atau keluarga kamu membunuh tetangga kamu karena mereka berbeda agama? Ini bukan kehendak kami, ini di luar jangkauan kami. Sebagai mamanya, saya yang salah, mungkin saya kurang mengawasi anak. Nggak mau kan? Jadi begini, sebelum teman-teman meninggalkan Islam, saya mau memberikan satu ilustrasi supaya teman-teman mengerti apa yang teman-teman lakukan. Oke? Ada seorang anak yang sedang dalam perjalanan pulang. Di tengah jalan, dia ketemu seorang preman yang berkata, Serahkan uang kamu kalau kamu mau selamat. lalu anak itu berkata, Om mau merampok saya ya Om. Preman itu berkata, Oh tidak, saya meminta baik-baik. Saya ini cinta damai, tidak suka berkelahi. Makanya, kamu serahkan uang kamu kepada saya. Kita damai. Kamu bisa pulang dengan selamat. lalu anak itu berkata, kalau saya nggak mau kasih uang ke Om gimana? Preman itu menjawab, Berarti kamu tidak mau damai. Kamu ngajak perang. lalu anak itu berkata, oh jadi Om ini garung ya. Kemudian preman itu berkata, Dasar anak kurang ajar, berani menghina saya. lalu anak itu digebukin, semua uangnya diambil, dan setelah itu preman itu berkata, Syukurin lo, tadi udah ditawarin damai gak mau, malah menghina saya. Itu salah kamu sendiri. nah, pertanyaan saya, apakah preman itu menjadi preman suci hanya karena dia pakai baju putih dan berdoa 5 kali sehari? Islam itu artinya bukan damai, guys. Damai bahasa Arabnya adalah salam, bukan Islam. Islam itu artinya menyerah, atau tunduk, atau takluk, bukan damai. Semua negara yang melakukan agresi militer ke negara lain pasti melakukan apa yang Ustadz Khalid Basalamah katakan. Pertama, ancam dulu, nyerah atau perang. Dan sebelum melakukan agresi militer ke negara lain, semua juga melakukan persiapan dulu. Latihan, siapkan senjata. Untuk mempelajari hal ini nggak perlu agama, guys. Semua penjajah juga melakukan hal itu. Hah? Apa? Teman-teman mau berkata bahwa Islam disebarkan di Indonesia tanpa berperang? Oke, silakan teman-teman cari di internet dengan kata kunci perang Padri. Ini saya bacakan kutipan artikel dari situs nu.or.id. Selama berlangsungnya perang, pasukan kaum Padri tidak hanya berperang melawan Belanda, namun mereka juga menyerang tanah Batak Selatan, Mandailing, untuk mengislamkan tanah Batak Selatan dengan menggunakan kekerasan senjata. Perang Padri ini terjadi pada tahun 1816 sampai 1833. Jelas ya? Jadi klaim bahwa Islam disebarkan di Indonesia tanpa perang adalah dusta lagi.
Pertanyaannya adalah, apakah kamu beragama untuk belajar berdusta dan berperang? Kamu tidak bisa masuk surga dengan berdusta dan membunuh orang lain, guys. Dan kamu tidak akan masuk neraka karena kamu tidak mau berdusta. Kamu tidak akan masuk neraka karena kamu tidak mau membunuh orang lain. Begini, guys. Pada dasarnya kamu adalah orang yang baik. Untuk apa agama yang membuat kamu berdusta dan berperang dengan tetangga kamu? Lebih baik tidak beragama daripada beragama yang bisa membuat kamu berdusta dan membunuh orang lain. Nggak perlu agama untuk berdusta dan membunuh orang lain, bro. Orang yang tidak beragama juga bisa berdusta dan membunuh orang lain juga kok. Betul? Tidak ada kebenaran dalam dusta, guys. Jadi gimana? Kamu mau meninggalkan Islam nanti atau meninggalkan Islam sekarang? Kamu mau tunggu anak cucu atau keluarga kamu berperang dengan tetangga kamu dulu, atau kamu mau mencegahnya sekarang? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, guys. Setuju ya? Nah, kalau kamu tidak mau berperang dengan tetangga kamu, kalau kamu mau mencegah anak cucu dan keluarga kamu untuk berperang dengan tetangga kamu, katakan saya meninggalkan Islam sekarang. Oke? Oke, katakan saya meninggalkan Islam sekarang. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita semua.